Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uterno Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas nih salah satu generasi yang tentunya kita sangat tahu nih karakteristiknya itu adalah mandiri dan juga bisa berpikir yang kreatif juga tentunya. Nah, tema kita pada hari ini yaitu milenial mandiri dan juga kreatif. Bersama dengan orang yang tepat, bersama dengan Mbak Alra Septrina, seorang pelaku usaha dan juga penyanyi. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Alra. Halo Tari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah. Semangat ya nih mau cerita-cerita sama kita hari ini? Semangat banget. Yalah. Harus ya? Harus dong. Harus ya. Nah ini Mbak, sebelum kita bahas nih, apa nih kira-kira kan yang mau dibahas mengenai tema hari ini, mandiri dan juga kreatif. Nah, sebelum itu pengen tahu dulu nih. Apa tuh? Pengen tahu dulu tentang asal-usulnya Mbak Alra. Asal-usulnya? Dari mana kayak itu? Oke, sebenarnya saya dari biasa kayak manusia biasa. Enggak, saya lahir di Bengkulu. Emang asli sini, orang tua juga di sini. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Hari ini mengembangkan karirnya juga di sini. Iya, alhamdulillah masih di sini. Semoga tetap di sini sih. Oh, belum ada target kemana gitu, ke Korea mungkin? Enggak ada sih. Korea Utara. Takut banget LDR. Jangan ya. Jangan pokoknya. Jangan pokoknya Iya. LDR ya. Kalau bisa dekat kenapa harus jauh? Jauh-jauh. Nah, Mbak Alra ini kan adalah salah satu generasi milenial. Iya. Enggak tua tapi ya pemirsa ya. Enggak tua ya. Masih muda. Dan masih sangat aktif sekali Mbak Alra ini kemana-mana gitu ya. Lihat di sini ada Mbak Alra, di sana ada Mbak Alra ternyata. Iya, semoga teman-teman di sini nggak bosan lihat aku. Tapi sebenarnya aku juga malu sih ya, kayak kenapa? Ya mungkin udah rezekinya kali ya. Kayak oh kok ada lagi ya. Alhamdulillahin aja gitu loh. Mungkin ada masanya nanti untuk nggak tampil lagi gitu. Tapi selagi masih oke, why not? Iya. Sih? Biar waktu yang menjawab. Nah Mbak Alra, menurut Mbak sendiri ya, kalau era sekarang ini, zaman sekarang ini kan generasinya udah berubah lagi nih. Sekarang nih udah ada beberapa generasi lagi nih di bawah Mbak Alra. Itu menurut Mbak sendiri bagaimana sih pandangannya terhadap dunia saat ini? Wow. Sebenarnya agak takut berkomentar untuk menanggapi generasi yang sekarang ya. Karena jujur sebagai generasi yang milenial itu sangat terkaget-kaget sekali dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang ada di era-era sekarang gitu loh. Untuk kita aja yang ibaratnya generasinya udah lebih lawas lah jatuhnya dari mereka tuh masih agak gamang kalau kata kita ya. Agak kaget, agak shock gitu nah. Tapi ngelihat sekeliling kayaknya enjoy aja, kita juga berusaha untuk menyesuaikan diri gitu loh. Karena ya buktinya kalau misalkan nggak menyesuaikan diri nggak bisa tampil sampai hari ini. Betul. Iya, kita memang benar-benar harus pintar-pintar ibaratnya menjaga gitu ya, menyesuaikan lah generasi, kayak musimnya apa nih, trennya apa nih gitu, biar tetap ada di zaman gitu. ini. Benar. Biar tidak jangan sampai lekang tenggelam. Ya. Jangan sampai tenggelam. Kan ini banyak nih yang pasti udah tahu kalau Mbak Alra itu udah nyanyi dari dulu nih. Dari kecil sampai dengan sekarang. Ini masih banyak aja yang tahu sama Mbak Alra gitu. Dan si pendengaran aku suaranya tetap oke aja dari dulu. Alhamdulillah. Ya sebenarnya dari dulu nggak ada punya cita-cita buat jadi penyanyi loh. Terus kenapa bisa kayak gitu Mbak? Dulu sebenarnya kalau disuruh nyanyi selalu dicubit dulu sama mama. Oh iya? Iya. Jadi pertama kali itu lomba karena waktu SMP dikasih kepercayaan buat mewakili sekolah gitu loh. Jadi dapat juara 1. Itu lomba pertama. Oh, itu lomba pertama kali? Iya, lomba pertama maksudnya tingkat umum ya. Biasanya itu kayak FLSN 2N itu cuma tingkat sekolah, antar sekolah gitu loh. Cuma pas waktu SMP coba buat ke umum, akhirnya dapat juara. Dari situ
kayak mulai ditawar-tawarin job. Oh berarti dari SMP udah terima-terima job gitu? Iya, dari SMP aku udah nyanyi di hotel. Oh luar biasa. Tapi memang pernah ikut les vokal kah atau gimana Mbak? Enggak, aku otodidak. Kebetulan sebenarnya itu nurun dari mama kan. Mama juga suka nyanyi. Tapi karena suka nonton orang nyanyi juga. Jadi misalkan kayak kita nonton di TV-TV itu suka ngelihat cara orang bernafas, mengambil nafas, nyanyinya. Terus kalau misalkan dengar lagu tuh di part mana sih orang ngambil nafas gitu loh. Oh berarti waktu kecil nih ya Mbak nonton itu nggak sebatas enak nih dengarnya, enggak gitu. Enggak. Udah bisa langsung kelola, udah bisa misahin itu ya Iya pernapasan benar. gimana. Iya. Oh hebat, Memang bakat ya otodidak. gitu Iya, ya. mungkin kayak pokoknya intinya dulu nggak pernah mau jadi penyanyi. Tapi tiba-tiba sekarang nyanyi terus. Agak kaget sih. Sampai pernah kemarin papa ngomong, baru kemarin bener dia ngomong, perasaan dulu kalau disuruh nyanyi selalu nangis, kok sekarang malah nyanyi terus, susah buat ketemu, katanya gitu. Oh gitu. Tapi Mbak, siapa nih yang penyanyi yang menjadi acuan atau contoh Mbak dulu, ada nggak? Kalau misalkan aku tuh Mbak Ara tuh nggak punya kayak pengen jadi kayak dia gitu loh. Cuma dulu ngerasa Rosa. Oh Rosa. Itu karakter suaranya tuh hampir satu karakter lah sama Mbak Ara gitu lah. Jadi mungkin lagu-lagunya tuh kayak lebih gampang buat dinyanyiin. Enggak sih gampang. Emang nggak Karena gampang. tinggi banget. Ketika dicoba ternyata nggak gampang. Nggak gampang. Bahkan sampai hari ini udah dibilang bisa nyanyi, kadang masih ngerasa kesusahan bawain lagu Rosa. Masa sih? Iya. Tapi kita dengarnya enak-enak aja loh. Iya, sebenarnya kita tuh kan kayak penyanyi tuh ada waktu. Iya. Misalkan kita fit, benar-benar fit, emang sangat fit atau biasa aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan kadang kita latihannya lagi fit terus pas tampil kurang fit, terus mungkin ada beberapa faktor pengambilan nada atau pengambilan nafasnya yang salah, hasilnya pun salah. Oh, begitu. Agak ngerasa kurang puas Agak ngerasa gitu kurang ya. puas. Oke. Nah, berarti setelah lomba juara 1 itu disitulah ketagihan. Iya, ketagihan. Terus kayak lomba-lomba terus. Terus kan kalau dulu kalau di sekolah-sekolah tuh sering ada acara-acara sekolahan gitu loh. Iya. Nah, awalnya tuh lomba-lomba juga di sekolahan. Terus yang menang tuh mewakili sekolah lagi buat ke tingkat umum, tapi memang masih bukan ikatan kayak kedinasan gitu, tapi di umum gitu kan. Lomba-lomba kayak gitu. Terus mungkin beberapa orang tuh pengen Mbak Ara dulu nyanyi di ini dong, nyanyi di sana dan sana gitu loh. Enggak kayak sekarang kan reguleran udah rata-rata udah punya live musik. Kalau dulu tuh cuma beberapa dan Mbak Ara udah pernah nyobain itu deh. Oh, keren ya dari SMP. SMP. Udah berkarir dari SMP. Udah punya gaji sendiri. Luar biasa. Kalau waktu itu gaji pertama dibelanjain apa waktu itu? Sih ingat nggak? Kalau dulu nggak ada apa-apa ya. Kalau kayak di Nggak Bengkulu kan sekarang nggak sih, kayak betul. sekarang udah banyak jajanan. Dulu kalau misalkan nyanyi kayak misalkan di kondangan segala macam, Mbak Ara juga nyobain itu. Budgetnya itu di 150.000 loh. Oh, dulu di 150.000. Iya, Mbak Ara pertama kali nyanyi kayak di kondangan segala macam itu di 150.000. Itu ya paling baju sih. Baju pasti ya. Baju, sepatu kayak gitu. Itu pun untuk dipakai lagi. Iya, untuk dipakai lagi, terus nanti kalau dapat uang lagi beli lagi gitu terus. Oh gitu terus. Iya. Tapi waktu sekolah nih udah berkarir kayak gitu, itu aman aja atau memang masih ada dorongan dari mama atau gimana? Jadi kalau dulu tuh anaknya nekat. Jadi pas yang juara 1 itu yang mewakili sekolah diejek sama mama papa. Kayak juara 1 nggak percaya, kayak dari mana dapat. Mungkin dia bangga tapi dia nggak ngeliatin kalau dia bangga. Agak gitu loh, gengsi kayak biasanya. nggak nyangka bisa kayak gitu loh. Akhirnya bukan cuma di dunia nyanyi aja, sempat karena dulu itu kalau misalkan kita lomba model, kita tuh harus menampilkan bakat. Jadi Mbak Ara tuh melampirkan bakat nyanyi itu untuk ngikut model juga. Oh iya. Tapi pas udah menang harusnya berangkat nggak dibolehin karena memang sebenarnya mama sama papa tuh nggak mau ngelihat Mbak Ara tuh eksplor sampai sejauh itu gitu loh. Oh cukup gitu. di sini Cukup aja. udah penasarannya Iya, udah gitu cukup ya. tahu dan
udah ngerasain kayak gitu. Jadi udah sampai SMA masih lomba-lomba kayak gitu, dikasih kepercayaan buat ke nasional juga di-cut. Oh gitu. Iya. Padahal itu bisa berangkat. Padahal itu bisa berangkat. Itu tiketnya udah dibeliin, segala macam udah dibeliin. Cuma emang mungkin belum Nggak di situ jalannya. Iya, belum nggak di situ jalannya ya. Betul. Waktu itu pernah ini ya Mbak Alra ya, pernah menang Putri Tabut ya. Iya. Kok inget sih? Ingat dong. Putri Tabut itu di tahun 2014 kalau nggak salah. 2014. Apa 15 ya? Ya pokoknya 2000-an Kisaran lah, itu ya. iya. Itu sebenarnya juga modal nekat. Jadi waktu itu ikut manajemen. Jadi manajemen itu salah satu manajemen yang lain tuh bikin lomba Putri Tabut gitu. Nah, jadi ngerasa kayak karena kita ditinggal, kalau Mbak Ara kan kelilingan itu kayak masih deket lah, masih ada aroma-aroma keluarga Tabot gitu. Yeah. Tapi kebetulan Mbak Ara juga bukan keluarga Tabot, tapi selalu menyaksikan kesakralan itu gitu loh. Jadi Mbak Ara nanya sebelumnya, itu yang ditanya kalau misalkan jadi Putri Tabot apa? Semua hal tentang Tabot katanya. Kebetulan karena udah ngerasa punya bekal untuk itu, ikutlah dan dapat juara 1. Juara 1 lagi. Selalu ya. Selalu. Padahal awalnya cuma coba-coba doang. Apa memang dari dulunya berambisi kalau ikut lomba harus menang kayak gitu? Enggak sih. Malah sebenarnya kalau lomba itu takut menang. Kenapa takut menang? Karena kalau udah menang nggak bisa ikut lomba lagi. Oh iya. Jadi kalau misalkan kayak dulu pernah ikut lomba bintang radio tuh udah berapa kali akhirnya menang di tahun 2022 itu. Kayak ya udah sih nanti aja menangnya gitu nah. Biar bisa ikut lagi besok-besok. Ya kalau misalnya udah menang kan nggak bisa ikut lagi. Iya. Kan bisa jadi one day mungkin jadi dewan jurinya nanti. Sampai hari ini Mbak Ara merasa belum pantas untuk. Oh iya Mbak, memang nggak ngambil berarti. Gimana? Sebenarnya ngelihat dulu. Kalau kayak kemarin ada sih beberapa kesempatan dikasih kepercayaan buat jadi juri di instansi masih oke lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk tingkat umum, karena takutnya Mbak Ara kan juga belum nggak otodidak ya belajar nyanyinya, takutnya nggak ada apa tuh ilmu untuk mengomentari hal-hal yang seperti itu. Jadi lebih baik enggak deh. Karena resikonya juga cukup luar biasa. Iya betul. Oke Mbak Alra, nanti kita lanjutin lagi ya sekarang cerita dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.